Bab 1721 Fisik Terbaik. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1721 Keterampilan Fisik Terbaik. Pada saat ini, seluruh aula seni bela diri sunyi senyap. Entah itu biksu di antara penonton atau wasit di tribun wasit, termasuk Du Chong dan Jun Chen di panggung seni bela diri, semuanya kaget dan kaget. Du Hongtian, dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh pria yang muncul tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Di atas panggung, Du Hongtian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan senyum sarkasme, dengan darah bersinar di matanya. Wajahnya berkedut, dan wajahnya sangat muram. Kemarahan yang paling utama. Sebagai kepala sekte seni bela diri sejati, dia tidak pernah mengalami rasa malu seperti itu. Apalagi di depan banyak orang. Aku akan mencabut tulangmu dan mematahkannya satu persatu di depanmu. Du Hongtian berkata dengan suara serak. Retakan. Sebelum kata-katanya jatuh, Du Hongtian tiba-tiba berdiri. Tinju kanannya sudah siap, pukulan kuat meninju dagu Fang Yu. Fang Yu mundur selangkah dan sekali lagi dengan mudah menghindari pukulan keras Du Hongtian yang tiba-tiba. Di saat yang sama, kaki kirinya menendang dengan kecepatan sangat tinggi, hanya menendang perut Du Hongtian yang tidak terlindungi. Ledakan. Terdengar suara teredam. Kekuatan yang kuat menyebabkan Du Hongtian memuntahkan seteguk darah, tubuhnya benar-benar kehilangan kendali, dan dia terjatuh. Boom! Du Hongtian terjatuh dengan keras ke tanah platform kompetisi, menghancurkan tanah hingga berkeping-keping, menyebabkan asap dan debu di mana-mana. Fang Yu berjalan ke tepi platform kompetisi. Sejujurnya, setelah tempurung lutut Du Hongtian dipatahkan olehnya, dia masih bisa memiliki daya ledak yang begitu tinggi, yang sangat kuat. Setidaknya dari penampilan ini terlihat bahwa Du Hongtian memang seorang praktisi fisik yang tangguh. Namun, dalam hal serangan sebelumnya, kecepatannya masih terlalu lambat. Kamu tidak hanya memiliki kekuatan ini, kan? Fang Yu memandang Du Hongtian yang tergeletak di tanah di kejauhan, dan berkata, saya mendengar orang lain mengatakan bahwa Anda telah mengembangkan beberapa seni raksasa primordial. Keterampilan fisik yang diwarisi, mengapa mereka berada di level ini? Saat ini, Du Hongtian telah berdiri lagi. Dia mencengkeram perutnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Fang Yu, dengan sedikit kewaspadaan di matanya, selain kebencian dan pembunuhan. Setelah beberapa putaran sederhana, dia tahu di dalam hatinya, Fang Yu di depannya jelas bukan orang yang bisa dibenci. Sebaliknya, ini adalah perbaikan tubuh yang sangat ampuh. Tetapi seorang praktisi fisik yang begitu kuat, mengapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa kamu? Du Hongtian menatap Fang Yu dengan mata menakjubkan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya Fang Yu, kepala baru dari Sekte Yuhua. Fang Yu menjawab tanpa mengelak. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir bisa mendengar dengan jelas. Fang Yu, kepala baru Yuhua Men. Nama di depan baik-baik saja, tapi identitas di belakang mengejutkan penonton. Reputasi Yuhua Men di seluruh dunia umat manusia sangat keras, apalagi perbatasan selatan tempat sekte tersebut berada. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Fang Yu di atas panggung. Kepala baru Yuhua Men, apa sebenarnya yang terjadi? Di benak banyak orang, Yuhua Men sebenarnya lebih seperti legenda kuno yang sudah lama menghilang. Tapi sekarang kepala sekte bulu tiba-tiba muncul, tentu saja, mereka sangat terkejut. Bukankah gerbang Yuhua sudah lama tidak ada siapa-siapa, kenapa muncul pemimpin baru? Apakah itu sekte dengan nama yang sama? Tidak, seharusnya tidak begitu. Siapa yang berani menggunakan nama yang sama untuk sekte seperti Yuhua Men? Banyak orang mulai berbicara, dan nada suara mereka penuh rasa tidak percaya. Yuhua Men, wasit di tribun wasit berasal dari sekte yang berbeda, dan saat ini mereka semua memiliki penampilan dan suasana hati yang berbeda. Kualifikasi para beku ini tidaklah rendah, dan tentu saja mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di masa lalu. Zhenwu Tizong berkolusi dengan 8 dewa sekte dan mengobrak-abrik Yuhua Men yang goyah. Setelah penjarahan itu, Yuhua Men benar-benar jatuh ke dalam jurang dan hampir roboh. Tentu saja, ketika saya mendengar hal ini di masa lalu, tidak ada yang terkejut. Lagi pula, gerbang Yuhua pada saat itu sudah sangat lemah, dan wajar jika dijarah, dan tidak perlu khawatir akan balas dendam karena gerbang Yuhua benar-benar kosong. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa hari ini, bertahun-tahun kemudian, ketua baru Yuhua Men akan datang,
dan pada kesempatan seperti kompetisi latihan fisik, dia akan menyerang Du Hongtian. Jika identitas Fang Yu benar, maka plotnya benar-benar seperti sebuah drama. Saat ini, wajah Du Hongtian juga berubah. Dia menatap Fang Yu, matanya terus berubah, dengan keraguan dan kejutan, dan akhirnya berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya. Baginya, identitas Fang Yu tidak lagi penting. Apakah itu kepala sekte eklosion atau bukan, situasinya saat ini sangat jelas. Tidak pernah mati. Kalau begitu, apakah kamu datang untuk membalaskan dendamku atas nama Yu Huamen? Du Hongtian memandang Fang Yu dan bertanya. Saya di sini hanya untuk membuat Anda membayar harga yang pantas Anda terima, kata Fang Yu. Du Hongtian tersenyum dingin, menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi mulusnya. Dalam beberapa ronde pertama, kamu memang lebih unggul, tapi mulai sekarang. Du Hongtian mengangkat kepalanya perlahan saat dia berbicara. Tidak ingin menghindari seranganku seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Ledakan. Begitu suara itu turun, tubuh Du Hongtian meledak dengan semburan aura merah tua. Nafas ini terpancar dari kulitnya seperti ki asli. Pada saat ini, tubuh Du Hongtian tidak membengkak, tetapi di dalam pembuluh darah biru yang menonjol di permukaan tubuh, aliran cahaya merah yang jelas dapat terlihat. Lampu merah yang mengalir ini terjalin di mana-mana di tubuh Du Hongtian, dan di permukaan, seluruh tubuh dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, yang menakutkan. Bum bum bum, ada semburan suara di tubuh Du Hongtian, dan momentumnya terus meroket. Dalam hitungan detik, seluruh aula seni bela diri diselimuti dan ditekan oleh auranya. Bahkan banyak biksu yang hadir merasakan tekanan yang besar dan wajah mereka menjadi pucat. Du Hongtian, sungguh mengharukan. Ini adalah tubuh gajah raksasa yang sebenarnya. Ping Vince di bangku wasit menyaksikan cahaya merah dan garis-garis Du Hongtian di sekujur tubuhnya, dan sepasang mata menawan bersinar terang. Bum bum bum. Ledakan di tubuh Du Hongtian terus berlanjut. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Di mata merah itu, sepertinya ada aura kuat yang berasal dari zaman kuno. Dari kejauhan, meski tubuh Du Hongtian tidak berubah, seluruh nafas dan momentumnya memberikan perasaan agung dan tak terkalahkan. Seolah-olah yang berdiri di depan Anda bukanlah manusia, melainkan gajah raksasa purba. Hanya dengan berdiri di sana, Anda sudah memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menghalangi matahari, mengejutkan ribuan biksu. Apakah ini tubuh primordial Colossus, terlalu kuat? Tubuhku tidak bisa berhenti gemetar, dia sendiri telah mengembangkan aura gajah raksasa purba. Teknik gajah raksasa primordial layak untuk keterampilan fisik tingkat atas, sangat kuat. Ada gelombang seru di aula seni bela diri. Bab 1722, Fang Yu juga mengamati Du Hongtian. Saat ini, nafas Du Hongtian telah mencapai puncak yang sangat tinggi. Di antaranya tidak hanya nafas dasar budidaya alam pencerahan, tetapi juga nafas kuno. Seni gajah raksasa Swire. Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Ledakan. Pada saat ini, Du Hongtian menendang kakinya, menyebabkan sebagian besar tanah runtuh, bergegas menuju Fang Yu seperti bola meriam. Wow, dalam sekejap, Du Hongtian muncul di depan Fang Yu. Tubuhnya masih memancarkan semburan udara merah, telapak tangannya membentuk cakar, dan dia meraih dada Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan Du Hongtian telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tapi Fang Yu masih bisa mengelak. Namun, dia tidak mau mengelak. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat lengan kanannya, dan mengeraskan cakar Du Hongtian. Telapak tangan Du Hongtian juga memiliki tenda merah yang beredar, dan kekuatannya sangat kuat. Engah, kedua cakarnya terhalang sepenuhnya oleh lengan kanan Fang Yu, dan terdengar suara yang mengejutkan. Mata Du Hongtian dingin, dan dia meraung, meraih lengan Fang Yu dengan kedua telapak tangan, dan melipatnya dengan kuat. Dia ingin mematahkan lengan Fang Yu. Namun, Du Hongtian mengertakkan gigi dan tidak mampu melakukan ini. Ini mengejutkan hatinya. Dia yakin kekuatannya saat ini dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Tapi dia tidak bisa mematahkan lengan kanan kurus Fang Yu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kekuatan tulang manusia bisa sekuat itu? Saat ini, lengan Fang Yu sedikit bersinar. Dia membiarkan Du Hongtian meraih lengannya dengan senyum lucu di wajahnya. Ada apa, Kepala Du? Kamu adalah tubuh fisik yang sebanding dengan meteorit dari dunia luar, begitu kuatnya. Fang Yu berkata dengan sinis.
Du Hongtian mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu di depannya, mencoba untuk terus meningkatkan kekuatannya. Tetapi pada saat ini, lengan kanan Fang Yu tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat. Wow, seluruh tubuh Du Hongtian diangkat paksa oleh Fang Yu. Lalu, dia tiba-tiba berhasil masuk ke tahap kompetisi. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh platform kompetisi meledak. Ini adalah meja kompetisi yang dibuat dengan bahan khusus, tapi benar-benar hancur karena benturan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan saat ini. Pada saat ini, banyak biksu di bangku wasit yang mundur. Zhong Chen juga mundur. Di sisi lain, Du Chong menatap Fang Yu, bernapas sangat cepat. Sejak dia diadopsi oleh Du Hongtian, dia belum pernah melihat ayah angkatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan satu sama lain. Bahkan tubuh gajah raksasa pun tidak bisa unggul. Tidak mungkin, bagaimana orang ini bisa begitu kuat. Mata Du Chong membelalak, dan suasana hatinya menjadi panik. Dia tahu betul bahwa dalam situasi ini, jika Du Hongtian kalah dari Fang Yu, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Saat ini, pusat asap dan debu akibat ledakan platform kompetisi. Du Hongtian jatuh ke tanah. Fang Yu berdiri di depan Du Hongtian, menatap Du Hongtian, tanpa berbicara. Du Hongtian mengertakkan gigi dan mengeluarkan raungan marah di tenggorokannya. Terlalu frustrasi. Dia benci kalau orang-orang memandangnya dengan tatapan merendahkan. Aku pasti akan membunuhmu. Du Hongtian meraung dan tiba-tiba berdiri. Begitu dia bergerak, dia melangkah ke sisi Fang Yu, dan Fang Yu melancarkan serangan yang kejam. Qianying Huangjin, ini adalah warisan suci yang Du Hongtian dapatkan dalam rumor yang beredar. So, ho, tembakan Du Hongtian mengeluarkan suara menembus udara, seperti pisau tajam yang terbang cepat. Di udara, dari bidang penglihatan orang luar, bahkan bayangannya hampir tidak terlihat, dan Du Hongtian hanya dapat dilihat dari suara yang didengarnya. Dalam serangan yang begitu intensif dan cepat, bahkan sehelai rambut pun, partikel debu pun dapat dimusnahkan. Namun, Fang Yu membawa tangannya di punggung saat ini, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan transparan, menghindari serangan Du Hongtian dengan kecepatan luar biasa. Apa? Serangan terus-menerus Du Hongtian tidak dapat menyentuh Fang Yu, membuatnya bingung. Semakin kacau serangannya, semakin deras dan ganasnya, meskipun tubuh gajah raksasa dihidupkan, sulit untuk mendukung konsumsi daya seperti banjir. Set, ho, setelah puluhan detik, Du Hongtian masih tidak menyentuh Fang Yu. Dan angin kencang yang dipicu oleh serangannya telah menyebabkan kekacauan di seluruh aula seni bela diri. Tanah, dinding, dan auditorium yang mendekat semuanya tercampur menjadi bubuk. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu berseru dan menghindar, merapat ke sisi lain. Mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun orang kuat setingkat Du Hongtian bergerak, bahkan berdiri dan menonton pertempuran akan sangat berisiko. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terpengaruh dan nyawa Anda akan hilang. Ah, kekuatan Du Hongtian terkuras dengan sangat parah. Meskipun serangannya cepat dan penuh kekerasan, hal itu jelas menjadi sulit. Tapi penghindaran Fang Yu terus berlanjut, dan itu cukup mudah, seolah tanpa usaha. Dalam keadaan pasang surut ini, mentalitas Du Hongtian menjadi semakin tidak seimbang. Aku bahkan tidak menyentuh Fang Yu. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Bagi Du Hongtian, ini merupakan pukulan besar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Mengalahkan, kalah dalam pertarungan keterampilan fisik. Setelah membuka tubuh gajah raksasa, kalahkan setelah menggunakan Qianying Qingjin. Dia bahkan tidak melukai bulu lawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tidak ingin diterima oleh Du Hongtian. Sialan, sialan, Du Hongtian merasa semakin tidak sabar ketika memikirkan hasil kekalahannya. Saat ini, serangannya telah terlihat jelas berfluktuasi dan tidak stabil, dengan banyak kekurangan. Aku ingin melawanmu sekarang. Ada 1000 cara. Apa kamu percaya? Fang Yu berkata sambil menghindar. Di mana Du Hongtian masih bisa berbicara. Masih secara paksa meningkatkan kecepatan. Namun tubuhnya tidak lagi memungkinkan dia untuk melanjutkan. Lambat laun, serangan Du Hongtian menjadi penuh. Ada kepulan asap putih dari kulitnya, yang terlihat seperti mesin yang membawa terlalu banyak, panas tapi kehilangan tenaga. Oh, itu membosankan. Fang Yu menghela nafas dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Ledakan, tendangan Fang Yu menendang dada Du Hongtian. Desir,
Tubuh Du Hongtian terbang seperti boneka tanpa perlawanan. Boom! Dia menghantam dinding di kejauhan dan mengeluarkan suara gemuruh, ditelan asap dan puing-puing. Fang Yu berdiri di tempatnya, wajahnya kosong ketika membaca www.wukansu.com. Latihan fisik seperti Du Hongtian, jika ditempatkan di bumi, pasti menjadi lawan yang layak untuk dikalahkan. Dia sangat yakin akan hal ini. Tetapi setelah tiba di Datian Chensing, meskipun Fang Yu tidak memiliki perasaan yang jelas, pembatasannya pasti telah dicabut lagi. Hal ini membuat Du Hongtian, yang seharusnya kuat di masa lalu, tidak menjadi ancaman baginya. Kekuatan yang luar biasa itu, kecepatan yang menakutkan, berubah untuk biksu manapun, bahkan di puncak alam pencerahan. Saya khawatir ia tidak akan mampu menolaknya. Dalam serangan di mana bahkan bayangannya hampir tidak terlihat, selama satu pukulan, pertempuran telah berakhir. Karena kekuatan, pukulannya, cukup untuk menghancurkan gunung setinggi ribuan meter. Dari sudut pandang ini, Du Hongtian memang orang yang kuat, setidaknya layak mendapat banyak komentar dari luar. Bab 1723. Hanya saja kelebihan dan kekurangannya perlu referensi. Bagi biksu lain, yang kuat, yang ditempatkan di depan Fang Yu, tampaknya tidak cukup. Kakak, Du Hongtian, yang merobohkan tembok, berjuang untuk bangun, wajahnya berlumuran darah, dan ada semburan suara di tubuhnya. Tendangan Fang Yu menghancurkan tulang dadanya. Saat ini, tulang sedang diperbaiki dengan cepat, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Du Hongtian tidak pernah mengalami cedera parah seperti ini selama bertahun-tahun. Dia memandang Fang Yu, dan emosi selain kemarahan muncul di hatinya, itu adalah ketakutan. Menghidupkan tubuh gajah raksasa, mengerahkan Qianying Huangjin, tapi dia bahkan tidak menyentuh rambut Fang Yu. Sebaliknya, itu adalah tendangan Fang Yu, hampir membunuhnya secara langsung. Kesenjangan kekuatan yang terungkap selama periode ini dapat dideteksi meskipun Du Hongtian sombong. Fang Yu dan dia di depannya, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin? Du Hongtian terkejut, dengan rasa campur aduk di hatinya. Ada kepanikan, keengganan dan kemarahan. Gerbang Yuhua hampir dimusnahkan oleh mereka. Mengapa pemimpin sekuat itu tiba-tiba muncul hari ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Wow, saat pikiran Du Hongtian bingung dan pikirannya ketakutan, Fang Yu sudah melompat ke depan Du Hongtian. Du Hongtian terkejut, dan tanpa sadar melangkah mundur. Kenapa kamu harus begitu takut? Saat kamu memulai dengan Yu Huamen, kamu seharusnya berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Ekspresi Du Hongtian terkejut, dia membuka matanya untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata, siapa kamu? Kenapa kamu menjadi kepala Yu Huamen? Ku bilang, namaku Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, adapun mengapa saya menjadi kepala sekte Yu Hua, karena sekte ini awalnya dibuat oleh teman saya untuk saya. Sekarang saya di sini, tentu saja, mewarisi posisi kepala. Begitu dia mengatakan ini, Du Hongtian terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Gerbang Yu Hua didirikan oleh tuan penguasa yang tak terkalahkan saat itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Menggabungkan apa yang dikatakan Fang Yu, apakah teman Tuan Suci Fang Yu? Gerbang Yu Hua diciptakan oleh Tuan untuk Fang Yu. Menyadari hal ini, jantung Du Hongtian berdetak lebih cepat. Berpikir seperti ini, kekuatan Fang Yu, sepertinya dapat dilacak. Tapi dia masih tidak mau mempercayainya. Eksistensi seperti Overlord Sovereign, bagaimana mungkin membuat sekte untuk orang lain? Du Hongtian menarik napas berat dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu tidak ada gunanya mempermasalahkan identitas Fang Yu saat ini. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Karena Fang Yu di depannya datang untuk membalas dendam atas nama Yu Huamen, maka 8 sekte dewa tersegel. Ngomong-ngomong, sekte 8 dewa. Mata Du Hongtian berbinar. Jika dia bisa melarikan diri hari ini, dia bisa pergi ke sekte 8 segel dewa untuk mencari bantuan. Apa yang terjadi saat itu dimulai oleh mereka berdua bersama-sama. Sekarang dalam menghadapi balas dendam, tentu saja kita harus berdiri bersama. Ada 2 orang, Qiu Tianyi dan Di Chen, ditambah kekuatan gabungan dari 2 sekte besar. Selalu selesaikan Fang Yu di depan Anda. Memikirkan hal ini, Du Hongtian sedikit santai. Sekarang, dia hanya perlu mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Beri aku 3 detik saja, aku bisa pergi dari sini.
dan aku harus mengalihkan perhatian Fang Yu selama 3 detik. Pikir Du Hongtian. Pada saat ini, penglihatannya sudah tidak terlihat dan dia melihat sekilas Du Chong yang linglung di kejauhan. Chonger, kamu harus berperan. Mata Du Hongtian bergerak sedikit, dan dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkannya ke Du Chong. Setelah beberapa saat, Du Chong di kejauhan terkejut dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang menghadapnya. Du Chong memiliki ketakutan di dalam hatinya, tapi dia melihat ekspresi serius Du Hongtian, lalu mengertakkan gigi dan menggerakkan tubuhnya. Ledakan, Du Chong tiba-tiba bergegas menuju Fang Yu, menggunakan kecepatan tercepatnya. Matilah aku, Du Chong meraung, mengepalkan tinjunya, dan menghantam bagian belakang kepala Fang Yu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu tidak punya waktu untuk mengelak. Namun, waktu tinju menyentuh bagian belakang kepala Fang Yu terasa sangat lama. Fang Yu masih berbalik dan menghadap Du Chong. Mata Du Chong melebar, tinjunya masih menghantam ke depan. Fang Yu mengangkat tangan kirinya. Ledakan, pukulan penuh Du Chong dengan mudah diblok oleh Fang Yu dengan satu tangan. Kemudian, Fang Yu mengangkat tangan kanannya lagi dan menamparkan pipi Du Chong. Engah, tembakan ini tampak ringan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan sebelum Du Chong sempat berteriak, seluruh kepalanya meledak dan darah terciprat. Tubuhnya yang bengkak dan besar membeku di tempatnya, tak bergerak. Memanggil, saat ini, Du Hongtian di belakangnya telah berhasil mengoperasikan mantranya dan sosoknya mulai menjadi ilusi. Dia berhasil, Du Chong memberinya waktu 3 detik. Chonger, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku pasti akan membalaskan dendammu. Selama kata-kata itu, tubuhnya perlahan memudar dan hampir menghilang. Namun saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya tidak lagi bersifat maya, dan kembali menjadi tubuh fisik lagi. Mantranya terputus. Wajah Du Hongtian berubah drastis, menatap Fang Yu di depannya. Cahaya keemasan melintas di mata Fang Yu, dan sudut mulutnya menyeringai. Dia mengulurkan tangannya dan mencekik tenggorokan Du Hongtian. Kakak, Du Hongtian diangkat ke udara oleh Fang Yu. Kekuatan Fang Yu hampir mencekik Du Hongtian, berjuang terus-menerus. Namun, meski dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa melepaskan tangan Fang Yu. Aku akan memberitahumu di mana orang-orang dari 8 sekte dewa tersegel berada, dan aku bisa membantumu membunuh mereka. Beri aku jalan keluar, Du Hongtian memohon belas kasihan. 8 dewa sekte, sepertinya kamu belum menerima beritanya. Mereka dihancurkan olehku kemarin. Fang Yu mencibir. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Du Hongtian gemetar. Lampu merah di tubuhnya mulai memudar, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kematian yang mendekat. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Du Hongtian berteriak sambil meronta, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau, mohon saja kamu menyelamatkan hidupku. Namun, tangan kanan Fang Yu menjadi semakin keras, dan wajah Du Hongtian berubah menjadi biru dan ungu, dan dia tidak bisa, bahkan tidak mengeluarkan suara. Pada akhirnya, yang terdengar hanyalah rengekan. Penonton terdiam. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk memohon Du Hongtian. Fang Yu tanpa ekspresi, dan tidak bermaksud melepaskannya. Kakak, dengan cara ini, tulang leher Du Hongtian hancur berkeping-keping, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan napasnya terputus sama sekali. Generasi dengan pelatihan fisik yang kuat telah mati secara tragis. Banyak biksu di aula seni bela diri menyaksikan proses pencekikan Du Hongtian oleh Fang Yu. Saat ini, wajah mereka pucat, mata mereka terbuka lebar, bahkan mulut mereka tidak dapat ditutup, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Adegan ini, dengan kemungkinan besar, akan membuat mereka tak terlupakan seumur hidup. Ini Du Hongtian dari Sekte Seni Bela Diri Sejati. Dia dibunuh dengan begitu mudah. Gelombang www.novelringan.com gelombang dan masih mati di tangan seorang pria yang tidak dikenal sebelum hari ini. Semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang terjadi di aula seni bela diri hari ini akan segera mengguncang seluruh perbatasan selatan. Fang Yu melemparkan tubuh kaku Du Hongtian ke tanah. Mulut Du Hongtian masih mengeluarkan darah. Pergi ke Sekte Zen Wuti. Fang Yu menoleh untuk melihat lokasi Chen Ye. Chen Ye pulih dan segera berlari ke depan. Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke arah Zhong Chen. Saat ini, Zhong Chen juga menatap lurus ke arah Fang Yu. Saya dengar Anda belum masuk sekte apapun,
apakah Anda tertarik bergabung dengan Yu Huamen kami? Fang Yu berkata pada Zhong Chen sambil tersenyum. Bab 1724. Zhong Chen menatap Fang Yu, pupil matanya sedikit berkedip. Fang Yu langsung menuju akhir. Kepala sekolah akan mulai merekrut murid baru untuk Yu Huamen. Chen Ye tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Fang Yu dan segera mengikutinya. Keduanya datang ke depan Zhong Chen. Sebagai latihan fisik, bakatmu cukup bagus. Fang Yu memandang Zhong Chen dan berkata, dan kebetulan saya sedang berlatih fisik. Jika Anda bergabung dengan Sekte Yuhua, kita dapat sering berkomunikasi. Zhong Chen memandang Fang Yu, tapi tetap tidak berbicara. Chen Ye melirik Fang Yu, lalu memperkenalkan, Taois pada akhirnya, ini Fang Yu, kepala Sekte Yuhua. Saya tahu. Zhong Chen tiba-tiba berkata, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Fang Yu bertanya, meskipun saat ini hanya ada 3 orang di Yu Huamen, tidak sulit untuk berkembang. Anda bergabung dengan kami sekarang dan menduduki peringkat kedua. Ketika Yu Huamen tumbuh di masa depan, status Anda tapi air pasang telah meningkat. Zhong Chen tanpa ekspresi, tetapi dari sorot matanya, dia sedang memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, jika saya bergabung dengan Yu Huamen, Anda mungkin akan menyesalinya. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Fang Yu juga menatap lurus ke arah Zhong Chen. Saat ini, Zhong Chen hanya berbalik ke samping, memperlihatkan tato hitam di lengan kanannya. Tato ini sangat mencolok dan terlihat seperti laba-laba seukuran kepalan tangan. Tanda ini akan membawamu kesialan. Zhong Chen berkata dengan tenang, kamu tidak ingin aku bergabung dengan Yu Huamen. Chen Ye tidak berbicara, tapi menatap Fang Yu. Fang Yu menatap tanda laba-laba di lengan Zhong Chen dan bertanya, maksudmu, tanda ini akan menarik lawan yang kuat. Zhong Chen mengangguk ringan dan menjawab, ya, lawan yang buruk. Itu dia. Fang Yu menyentuh dagunya, seolah sedang berpikir. Di penghujung hari, dia melihat ke bangku wasit di kejauhan dan berkata, saya akan mengumpulkan hadiahnya. Jika Anda membantu saya hari ini, saya akan membayarnya kembali di masa depan. Jika itu masalahnya, kamu harus bergabung dengan Yu Huamen kami. Fang Yu tiba-tiba berkata. Zhong Chen berhenti dan menatap Fang Yu. Kamu seharusnya tidak bisa menghadapi lawan itu sendirian. Jika kamu bergabung dengan Yu Huamen kami, situasinya akan berbeda. Fang Yu tertawa, bukannya kami begitu kuat, tapi kamu bergabung dengan Yu Huamen. Setelah itu, kekuatanmu pasti akan membuat lompatan besar, dan kamu mungkin bisa mengatasinya sendiri. Saya tidak bercanda, lawan-lawan itu sangat buruk. Kalau begitu, saya ingin bergabung dengan Yu Huamen. Zhong Chen mengangkat kepalanya dan berkata. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu kokoh Zhong Chen, dan berkata sambil tersenyum, pergi dan terima hadiah kejuaraan kompetisi pelatihan fisik. Dengan cara ini dianggap berhasil merekrut murid untuk Yu Hua. Sebagai seorang praktisi fisik, bakat Zhong Chen sangat luar biasa. Dengan bimbingan Fang Yu, terus tingkatkan ranah kultivasinya, masa depan tidak terbatas. Adapun kemalangan yang disebutkan oleh Zhong Chen, meski tidak jelas, Anda tidak perlu peduli sama sekali. Seperti yang dikatakan Fang Yu, kekuatan adalah segalanya. Fang Yu dan Chen Ye menemani Zhong Chen ke depan kelompok wasit. Saat ini, wajah para wasit sangat pucat. Apalagi melihat Fang Yu berdiri di belakang Zhu Chen, bahkan lebih terkejut lagi. Kepala Yu Huamen, Fang Yu. Nama ini pasti akan mengguncang perbatasan selatan setelah hari ini. Kami di sini untuk menerima penghargaan kejuaraan kompetisi latihan fisik. Fang Yu membantu Zhong Chen berkata. Wasit saling memandang dengan gentar, tapi tidak ada yang merespon. Cepat dapatkan hadiahnya, kita sedang terburu-buru. Fang Yu mengerutkan kening. Wajah wasit berubah lagi. Kepala Fang, jangan khawatir. Hadiahnya sudah siap, semuanya ada di sini. Pada saat ini, Ping Vince di samping tersenyum centil dan berjalan ke tubuh Fang Yu, masih memegang tas penyimpanan warna-warni di tangannya. Taois Sun Chen, penampilanmu sungguh luar biasa, inilah hadiah yang pantas kamu dapatkan. Fan Kuei menyerahkan tas penyimpanan di tangannya kepada Jun Chen. Akhirnya Chen mengambil tas penyimpanannya. Awalnya, ada hadiah untukmu dari kepala Du, tapi dia. Burung merah muda itu melirik mayat kaku di kejauhan, lalu menatap Fang Yu dengan mata menawan, dan berkata, Kepala Fang, kekuatanmu adalah sungguh menakjubkan.
Gadis kecil itu sangat mengaguminya, sulit untuk menahan diri. Fang Yu hanya melirik burung merah muda itu, dan tahu bahwa wanita di depannya sedang terpesona. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Pink Fins betina kecil berasal dari kolam pemotongan tulang. Pink Fins menjawab dengan senyum menawan. Sekte ini bukanlah hal yang baik jika kamu mendengarnya, kata Fang Yu. Gluk, kepala Fang akan sedih jika mengatakan itu, gadis kecil. Burung merah muda itu cemberut, dengan penampilan yang menyedihkan. Wasit lain di sebelahnya sedang memperhatikan Pink Fins, diam-diam mendesah tentang kemampuan wanita itu untuk menjadi penggemar. 10 menit yang lalu, sekarang Du Hongtian meninggal, dia langsung ingin dekat dengan Fang Yu. Kemampuan membuat kemudi ini sungguh menakjubkan. Kepala Fang, saya mendengar bahwa Anda adalah kepala baru Yu Huamen. Gadis kecil itu telah merindukan Yu Huamen sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana secara langsung. Saya ingin tahu apakah Anda mau mengundang gadis muda itu ke Yu Huamen untuk berkunjung. Fan Kuei kan Fang Yu masih muda, jadi dia menggunakan teknik pesonanya secara ekstrim, dan tubuhnya memancarkan aroma samar bunga. Saat ini, pesonanya sangat menakutkan. Bahkan banyak wasit di sampingnya, Zhong Chen dan Chen Ye di samping Fang Yu, bisa merasakan pesona yang mengerikan. Menjadi seorang pria sulit menahan godaan seperti itu. Orang yang berusia lebih dari 1000 tahun, tidak mengaku sebagai gadis kecil. Kedengarannya sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening. Sedangkan untuk Yu Huamen, turis asing tidak diterima akhir-akhir ini. Setelah berbicara, dia menatap Zhong Chen dan Chen Ye di sebelahnya. Ketiganya berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, penonton terdiam. Mata semua orang terfokus pada ketiga orang ini sampai mereka meninggalkan sasana bela diri dan menghilang. Pink Fins tetap di tempatnya dengan ekspresi sedikit bingung. Dia tidak peduli dengan kata-kata terakhir Fang Yu. Yang dia pedulikan adalah pesona yang dia gunakan. Sepertinya Fang Yu tidak berpengaruh. Fang Yu bahkan tidak memiliki jeda sesaat pun di matanya. Inilah poin yang membuat Pink Fins malu. www.novelringan.com Yu Huamen, Fang Yu. Pink Fins sedikit menyipitkan matanya, dengan senyuman masih di wajahnya. Wasit lainnya merasa lega dan melihat ke depan. Tubuh kaku Du Hongtian dan Du Chong masih di tempatnya. Adegan ini menakutkan. Kepala sekte seni bela diri sejati dan murid sejati, baru saja mati seperti ini. Masalah ini, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Setelah beberapa saat, biksu lain yang hadir pulih dan mulai mendiskusikan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Aula pencaksilat menjadi hidup kembali. Pada saat ini, di sudut gimnasium pencaksilat, seorang pria bertopeng sedang menatap dua mayat di lapangan, matanya aneh, pupilnya bersinar dengan cahaya abu-abu samar. Bab 1725. Setelah Fang Yu meninggalkan aula seni bela diri, mereka meninggalkan kota jauh-jauh. Selanjutnya, pergi ke Zhenwu Tizong. Sekte Zhenwu Ti tidak terlalu jauh dari sini, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan, kata Chen Ye. Kalau begitu kita akan segera kembali, kata Fang Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Zhong Chen bertanya. Pindahkan barang. Fang Yu menoleh untuk melihat Zhong Chen, tersenyum. Memindahkan barang. Zhong Chen sedikit mengernyit, matanya bertanya-tanya. Fang Yu memandang Chen Ye dan berkata, Chen Ye, beritahu kami situasi dasar anggota baru Sekte Yuhua. Ya, kepalanya, jawab Chen Ye. Segera, mereka bertiga terbang ke arah Zhenwu Tizong. Dalam perjalanan, Chen Ye bertanggung jawab untuk memberi pengarahan kepada Zhong Chen tentang situasi Yu Huamen saat ini dan apa yang dia lakukan. Setelah mendengarkan Zhong Chen, dia hanya mengangguk tanpa berkomentar. Lokasi Zhenwu Tizong bukanlah gunung, melainkan dataran. Dibandingkan dengan Shenzong 8 Feng, luasnya tidak terlalu besar, dan gaya arsitektur di dalam Zhongmen pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kota. Fang Yu dan ketiganya datang ke gerbang, tetapi dihentikan oleh murid penjaga. Siapa kamu? Para murid penjaga maju ke depan, tampak buruk. Fang Yu tidak memperhatikan kelompok penjaga gerbang. Sebaliknya, dia menggunakan akal sehatnya untuk menutupi seluruh sekte gaya Zhenwu, dan berkata, saya adalah kepala sekte Yuhua, Fang Yu. 1 jam yang lalu, kepalamu Du Hongtian dan kakakmu Du Chongyi telah dipenggal. Saya datang ke sini untuk mengambil semua koleksi di sekte Anda. Jika Anda tidak ingin mati, jangan hentikan kami. Kata-kata ini bergema di sekte seni bela diri yang sebenarnya dan menyebar ke telinga semua orang.
Para murid yang dulu sibuk dengan segala macam hal, para tetua yang sedang berbicara di ruang konferensi, semua mendengar. Pada saat ini, semua pembudidaya di Sekte Seni Bela Diri Sejati mengubah wajah mereka. Du Hongtian dan Du Chong sudah mati. Bagaimana bisa itu? Bukankah mereka berpartisipasi dalam kompetisi olahraga yang diadakan di kota Sanwu seperti biasa hari ini? Bagaimana mereka bisa mati? Hati semua orang bergetar, dan kepanikan serta emosi gelisah memenuhi dada mereka. Di gerbang, setelah Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara, dia memandang murid-murid yang ketakutan di depan penjaga gerbang. "Di mana peti harta karunmu?" Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah para murid penjaga berubah lagi, dan mereka mundur. "Kamu, jangan membingungkan orang banyak di sini. Kepala dan kakak laki-laki adalah naga di antara orang-orang. Bagaimana mungkin dengan kalian bertiga?" kata seorang penjaga gerbang dengan wajah pucat dan mengatupkan giginya. Begitu ucapan ini keluar, murid penjaga lainnya segera menggemakannya. "Ya, mereka pasti menggertak. Mereka hanya ingin kita membiarkan mereka masuk. Jangan takut, kepala dan kakak akan segera kembali. Kita tidak bisa kembali." Di depan gerbang, lebih dari 50 murid berkumpul dengan cepat. Setelah murid penjaga gawang pertama berteriak, murid lainnya memiliki keberanian untuk menghadapi Fang Yu dan kelompoknya. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia mengamati murid-murid penjaga gawang di depannya. Dikatakan bahwa ini adalah sekte budidaya tubuh, tetapi fisik para penjaga ini tidak terlihat terlalu bagus. Orang yang melatih badan bukan berarti sosoknya harus sangat kuat, tetapi harus ada jejak yang jelas dari latihan badan tersebut. Tubuh yang melakukan tempur 1 atau 2 kali, dibandingkan dengan orang yang melakukan tempur tubuh 10 kali atau 20 kali, perbedaannya sangat besar, Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Misalnya, kelompok murid penjaga gerbang di depan kita pada dasarnya tidak akan berlatih lebih dari 2 kali. Sedangkan untuk basis kultivasi, sebagian besar berada di antara tahap transformasi roh dan tahap fusi. Meskipun itu hanya sekelompok murid penjaga gerbang, tingkat kultivasi dan fisik ini tidak cocok dengan gelar gerbang abadi tingkat ketiga. Desir-desir, sebelum Fang Yu memulai, puluhan sosok terbang keluar dari sekte tersebut. Kelompok orang ini mengenakan jubah biru dan berpenampilan panjang. Mereka semua haruslah yang lebih tua ke atas. Para tetua muncul, dan kelompok murid penjaga gerbang menjadi lebih percaya diri. Mereka maju beberapa langkah dan berjalan di depan Fang Yu dan yang lainnya. Ini adalah momen penampilan kelompok murid penjaga gawang mereka. Mereka tidak boleh muncul. Jika kinerja Anda bagus, Anda mungkin bisa menjadi murid batiniah nanti. Lakukan, hancurkan mereka bertiga, teriak pemimpin di antara penjaga gerbang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak murid penjaga gawang segera berangkat dan bergegas menuju Fang Yu. "Apakah kamu tidak pandai dalam otakmu?" Fang Yu mengerutkan kening. Tinju. Fang Yu belum melakukan apapun, tetapi Zhong Chen di sebelahnya menghadap murid penjaga gawang yang berlari di depannya dengan sebuah pukulan. Ledakan. Saat pukulan ini meledak, disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga. Udara tampak bergetar. Tinju tangguh itu meluncur ke arah sekelompok murid penjaga gawang di depan. Lebih dari 50 murid penjaga gerbang berserakan seperti kotoran sapi, dan jatuh ke tanah ke segala arah sambil meratap. Melihat pemandangan ini, wajah para tetua yang datang ke gerbang berubah. Sangat fanatik, seorang tetua berwajah jelek, dan dia mengulurkan telapak tangannya menghadap posisi Fang Yu. Ledakan, aura kuat meledak ke arah trio Fang Yu. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan tubuhnya terangkat seperti roket. Wow, Fang Yu langsung menghancurkan sejumlah besar aura yang datang. Kemudian, dia bergegas menuju sesepuh yang memberikan telapak tangan. Wajah sesepuh itu ketakutan, dan telapak tangannya mengumpulkan aura lagi. Namun, dia melakukannya terlalu lambat. Sebagai tetua dari sekte budidaya tubuh, hal pertama yang terlintas dalam pikiran saat menghadapi musuh adalah menggunakan energi spiritual alih-alih keterampilan fisik untuk melawan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan melayangkan pukulan. Ledakan, kecepatan pukulan ini sangat cepat, seperti bayangan di udara, langsung mengenai bahu orang tua itu. Retak, tulang-tulang tubuh tetua ini hancur oleh kekuatan pukulan ini. Hal ini membuatnya terlambat untuk berteriak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya langsung koma. Ledakan, tubuh sesepuh ini terbang seperti layang-layang patah dan menabrak pagar di kejauhan. Adegan ini membuat para tetua lainnya waspada,
seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa lawan mereka sangat kuat. Bum bum bum, para tetua mulai merapal mantra dan menyerang ke arah Fang Yu. Fang Yu menoleh untuk melihat sekelompok tetua, menghela nafas, dan berkata, "Jika kamu tidak melawan, tidak apa-apa. Kamu harus melawan." Aku berkata, "Kamu semua telah dibunuh olehku. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku?" Di sela-sela kata, Uu membaca www.uukansu.com. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, energi kemarahan yang hebat mengembun di telapak tangan kanan dan meledak dalam sekejap. Sekelompok tetua bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi mata mereka terbuka dengan keras, dan mereka memicu pemboman yang sangat menyebalkan. Boom, energi sebenarnya yang menakutkan meledak di udara, menyebabkan dunia berguncang. Lebih dari 30 tetua sekte Zen Wuti menderita telapak tangan ini. Kecuali beberapa dari mereka dengan fisik yang lebih kuat, yang lain seluruh tubuhnya meledak atau setengah gagal. Dadada, kelompok tetua ini terbang sangat jauh, tersebar ke tanah, dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Bab 1726. Saat ini, Fang Yu dan kelompoknya telah memasuki sekte seni bela diri sejati. "Hei, di mana gudang harta karunmu?" Fang Yu bertanya ketika dia melewati murid-murid batin ini. "Ya, di titik terdalam di sana." Seorang murid batin menunjukkan arahnya. "Terima kasih, aku akan pergi dan memindahkannya." Fang Yu tersenyum. Fang Yu dan ketiga orang itu segera sampai di gerbang paviliun harta karun. Dibandingkan dengan sekte 8 segel dewa, paviliun harta karun sekte Zen Wuti juga lebih kumuh, tingginya hanya 4 lantai, dan tidak menempati area yang luas. Bagaimana sekte seni bela diri sejati ini dinilai sebagai pintu abadi tingkat ketiga? Saya merasa itu tidak berada pada level yang sama dengan Shenzong 8 Feng pada tingkat yang sama. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat peti harta karun di depannya, berkata, "Meskipun kelompok tetua dan murid seperti semut di depanmu, menurutku, sekte Zen Wuti dievaluasi sebagai gerbang abadi tingkat ketiga berdasarkan kelompok murid dalam dan tetua ini." Chen Ye di samping berkata, "Menurut berita, para murid yang telah keluar dari sekte seni bela diri sejati, bahkan jika tingkat kultivasi mereka rendah, kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada para kultivator pada level yang sama." "Itulah yang kamu katakan, tingkat kultivasi fisik yang sama harus lebih kuat," kata Fang Yu. Setelah percakapan, mereka bertiga memasuki peti harta karun dari sekte seni bela diri sejati. Di paviliun harta karun, Zhong Chen mengikuti Fang Yu tanpa melakukan apapun. Tidak peduli seberapa buruk sekte seni bela diri yang sebenarnya, itu juga merupakan gerbang abadi tingkat ketiga. "Pasti ada sesuatu yang baik," Fang Yu berkata. "Selain itu, ini adalah sekte budidaya individu yang besar. Seharusnya ada buku rahasia yang cocok untuk Anda." Zhong Chen mengangguk, tapi tetap tidak melakukan apapun. "Jangan malu-malu, ambil apapun yang kamu mau, sekarang kamu adalah anggota dari sekte Yuhua kami, dan rampasannya secara alami akan dibagikan." Fang Yu berkata lagi, "Petik 2 ... Terima kasih." Zhong Chen menjawab, dan berjalan ke rak buku yang jauh tempat berbagai buku rahasia keterampilan fisik ditempatkan. Fang Yu melihat ke belakang Zhong Chen, terutama tanda laba-laba hitam di bahu kanannya, dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah setengah jam, Fang Yu dan ketiganya meninggalkan sekte tubuh bela diri sejati dan kembali ke gerbang Yuhua. Pada saat ini, sekte tubuh bela diri sejati telah dimusnahkan. Sekali lagi dikembalikan dengan muatan penuh. Selanjutnya, adalah gerbang surga bintang 9, kata Fang Yu. "Tianmen bintang 9, Chen Ye mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. "Saya mendengar Wushu berkata sebelumnya bahwa Tianmen bintang 9 tampaknya sangat kuat." Fang Yu bertanya, "Ya," Chen Ye mengangguk dengan berat, dan berkata, "Tianmen bintang 9 dulunya adalah gerbang abadi tingkat pertama. Itu tidak mulai menurun sampai pendirinya, Yang Mulia Dengxian bintang 9, pergi. Tapi kekuatan dari yayasan menyimpannya selama lebih dari 50 tahun. Hanya sebelum secara resmi jatuh ke gerbang peri tingkat kedua. Apa yang mereka lakukan pada Yu Huamen?" Fang Yu bertanya. "Pengkhianatan." Chen Ye menjawab dengan singkat, "Mereka mengkhianati kita." Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Chen Ye. "Saat Tuan masih di sana, 9 bintang hanyalah pengikut Tuan." Chen Ye berkata dengan jijik di matanya,
9 bintang telah memperoleh banyak manfaat dari Tuan, jika tidak, tidak ada kemungkinan untuk menjadi abadi. Tapi hanya orang seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi Tuan untuk pergi, dikhianati secara terbuka. Dengan alasan bahwa Yang Mulia 9 bintang berkhianat, sekte lain berani bersatu, berhubungan dengan Yu Huamen pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Di bawah dorongan beberapa tetua Jiu Xing Tianmen, dia memutuskan untuk memberikan informasi rinci tentang Yu Huamen kepada sekte klan besar lainnya. Chen Ye berkata dengan ekspresi dingin, termasuk budidaya spesifik kepala Yu Huamen dan setiap tetua, jadi latihan pembelajaran. Singkatnya, dia mengungkap semua kelemahan kita kepada lawan. Dan sebagian besar lawannya bukanlah ras manusia. Saya tidak tahu manfaat apa yang sebenarnya didapat oleh Yang Mulia Bintang 9, tapi saya tahu betul bahwa tidak lama setelah gerbang Yuhua kita terkena pukulan keras, tingkat kultivasi Yang Mulia Bintang 9 dan para tetua mulai melonjak, dan Yang Mulia Bintang 9 segera Deng Xian pergi, dan para tetua memanjat dan mendekati Deng Xian. Apakah Yang Mulia 9 bintang secara langsung memanipulasi gerbang Yuhua? Fang Yu bertanya. Tidak, dewanya tidak muncul, kata Chen Ye. Lalu bagaimana kamu tahu? Tanya Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Penatua Agung dari gerbang surgawi bintang 9 juga berteman dengan Tuan Sage saat itu. Chen Ye mengertakkan gigi dan berkata, setelah dia mengetahui tindakan rahasia Yang Mulia Bintang 9 dan para tetua lainnya, dia menjadi marah dan mendatangi kami meskipun ada halangan. Yu Huamen, beritahu kami apa yang dilakukan Yang Mulia Bintang 9. Hanya dengan begitu kita akan tahu, mengapa sekte-sekte itu mengetahui semua rahasia sekte Yuhua kita. Namun, sudah terlambat. Nada suara Chen Ye penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Jelas sekali, kebenciannya pada si pengkhianat. Penatua Agung yang menjelaskan situasi sebenarnya kepada kami, setelah kembali ke gerbang surga bintang 9, tidak ada kabar. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berkata, gerbang surga bintang 9 mengumumkan bahwa sesepuh agung secara tidak sengaja jatuh karena memasuki area terlarang. Kita tahu, bagaimana dia meninggal. Yang Mulia Jiu Xing dan beberapa tetua lainnya pasti telah membunuhnya, binatang buas ini. Saya mendengar dari guru bahwa tetua agung adalah orang yang mendirikan Tianmen bintang 9 dengan Yang Mulia bintang 9, dan dia memiliki persaudaraan yang sama dengan Yang Mulia bintang 9. Namun, berbagai hal Yang Mulia Bintang 9 masih mati. Semakin banyak Chen Ye berkata, semakin marah dia, seluruh kepalanya merah dan wajahnya memerah. Kapan Yang Mulia Deng Xian Bintang 9 pergi? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Petik 2 titik. Mungkin 800 tahun yang lalu. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu saja, apakah tetua lain yang berkonspirasi dengannya saat itu masih berada di gerbang surga bintang? 9. Fang Yu bertanya lagi, situasi Jiu Xing Tianmen baru-baru ini. Saya tidak tahu, saya harus menyelidikinya. Chen Ye berkata, tetapi kekacauan itu mendapat manfaat besar saat itu. Sekarang bahkan jika tidak ada jalan keluar dari dunia, mereka setidaknya berada dalam kondisi pencerahan, bahkan pencerahan. Transformasi berada pada puncaknya. Itu bagus, aku juga ingin mencoba melawan alam pencerahan yang sebenarnya, kata Fang Yu. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali ke Pulau Laut Hijau. Datang ke Yuhuamen gelombang www.novelringan.com gelombang Zhou Chen jelas sangat tidak nyaman, tetapi terus mengikuti Fang Yu, diam. Saudara Fang, siapa ini? Xiao Xier bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Zhong Chen. Dia juniormu dan namanya Zhong Chen. Fang Yu tersenyum. Adik laki-laki, aku punya adik laki-laki. Xiao Xier memandang Zhong Chen, dua mata besarnya berbinar. Zhong Chen tampaknya tidak pandai dalam komunikasi antar pribadi. Saat ini, dia hanya berdiri di tempatnya, terlihat sedikit canggung. Kenapa kamu tidak memakai baju, adik muda? Dinginkan. Xiao Xier tidak takut pada kehidupan, berjalan ke ujung Chen, dan bertanya. Aku, Zhong Chen membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Juniormu datang ke sini untuk pertama kalinya dan belum terbiasa. Kamu harus mengobrol baik dengannya, kata Fang Yu. Oke, aku pasti akan membiarkan kakak muda beradaptasi secepat mungkin. Xiao Xier mengangguk dengan berat dan menjawab. Bab 1727. Barang-barang yang dijarah dari Zhenwu Tizong masih dimasukkan ke dalam peti harta karun Yuhuamen.
Meskipun paviliun harta karun cukup besar, penerimaan harta karun yang terus-menerus dari dua makhluk abadi tingkat ketiga, masih membuat paviliun harta karun tampak ramai. Setiap layar penuh dengan item seperti permata, alat magis, cheat, del, karena tidak ada yang bebas membersihkannya, terlihat berantakan. Ini mengingatkan Fang Yu pada lonceng angin kecil di rumah bumi, Ye Sheng Shui, dan lainnya. Jika mereka juga berada di Yuhuamen, masalah ini tidak akan menjadi masalah. Kami masih harus merekrut lebih banyak orang untuk masuk dengan cepat, jika tidak, sekte tersebut akan terlalu sepi dan tidak terlalu bagus. Fang Yu meninggalkan paviliun harta karun dan datang ke tebing gunung belakang sendirian, memandangi permukaan laut hijau di kejauhan, berpikir dalam hati. Baru saja saya memikirkan orang-orang di bumi, dan kemudian saya memikirkan kekosongan dari langkahnya yang melonjak tadi. Apakah Huaixu sudah sampai di Datian Chensing, dan jika ya, di manakah itu? Mulai dari puncak masa kesengsaraan, datang ke Datian Chensing adalah basis budidaya alam Guyi. Basis budidaya semacam ini dapat digambarkan sangat banyak di langit dan bintang besar, dan tidak ada hal yang menonjol. Misalnya klan bayangan sebelumnya, hanya beberapa prajurit elit yang memiliki kekuatan di atas level yang sama. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan Huaixu di langit yang luas, itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dan kemungkinan menemukannya secara langsung sangatlah rendah. Justru karena itulah Fang Yu tidak meminta Tanah Suci Yaoqi membantu menemukan Huaixu. Hanya ada dua cara untuk menemukan cara untuk hamil. Entah Huaixu melakukan sesuatu yang besar dan terkenal, sehingga Fang Yu dapat menemukannya dengan mudah. Entah, itu nama Fang Yu yang mengguncang bintang-bintang surgawi, biarkan Huaixu mendengar beritanya dan datang ke pintu. Sejauh menyangkut kedua metode ini, jelas bahwa metode kedua lebih mungkin, dan Fang Yu sudah melakukan ini. Jika energi paviliun Wandao benar-benar sekuat rumor yang beredar, reputasi dirinya dan Yuhuamen akan segera menyebar ke seluruh Datian Chensing. Saat itu, selama Huaixu tidak bersembunyi di jurang, dia seharusnya sudah mendengar berita tentang Yuhuamen dan Fang Yu, dan datang ke pintu. Apakah Anda lupa bahwa ini adalah hal yang sangat sulit di domain lintas batas Datian Chensing? Saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Memang benar, bahkan jika dia ingin kembali dari klan bayangan ke alam ras manusia, itu membutuhkan sejumlah waktu dan energi. Huaixu tiba untuk pertama kalinya, dan jika dia benar-benar tiba di ranah klan besar lainnya, bahkan setelah mendengar berita tentang Yuhuamen dan Fang Yu, akan sulit untuk mencapai perbatasan selatan. Ini sungguh merepotkan. Fang Yu meraba dagunya dan berkata dalam hatinya. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat akan sebuah institusi yang selama ini dia abaikan. Itu adalah Paviliun Wandao. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Wandao Game menjalankan bisnis termasuk imbalan dan transaksi. Jadi, biarkan Paviliun Wandao membantu menemukan Huaixu, sepertinya ini cara yang baik. Ada juga Dao Tian dan Dao Chen. Fang Yu menyipitkan mata, matanya sedikit berkedip. Kapan kamu akan mulai merekrut murid? Saat Fang Yu masih berpikir, suara wanita yang manis terdengar dari belakang. Fang Yu tahu bahwa ini adalah Mu Qingran tanpa menoleh ke belakang. Hari sudah malam, Fang Yu melirik Mu Qingran, dan menjawab, segera, ketika gerbang Yuhua menjadi terkenal, para murid akan datang secara otomatis. Apakah kamu tidak menuntut kualitas? Mu Qingran bertanya dengan curiga. Kamu memintaku untuk mempelajari bagaimana kamu merekrut murid di Tanah Suci Yaoqi. Fang Yu memandang Mu Qingran dengan senyum aneh. Metode Tanah Suci Yaoqi dalam merekrut murid melalui pertukaran manfaat, sebagai pengalaman pribadi, dia benar-benar memahaminya lebih baik daripada Mu Qingran, orang suci yang agung. Mu Qingran tampak tercengang, dan menjawab, metode kami merekrut murid di Tanah Suci Yaoqi telah digunakan selama bertahun-tahun, dan tidak ada masalah besar. Petik 2. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Fang Yu tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Kamu akan pergi ke Jiuxing Tianmen besok. Mu Qingran bertanya lagi. Seharusnya begitu, lalu mampir ke Paviliun Wandao, kata Fang Yu. Meskipun Jiuxing Tianmen juga berada di perbatasan selatan, jaraknya masih cukup jauh dari Laut Hijau. Mu Qingran berkata, mungkin perlu waktu 1 hari bagimu untuk bolak-balik. Jarak tidak menjadi masalah. Fang Yu berkata, saya telah menempuh jalan yang lebih jauh sebelumnya, tetapi saya masih ingin bertanya,
karena tidak adanya koordinat yang akurat, semua pembudidaya hanya memiliki penerbangan udara kekaisaran sebagai cara untuk bergegas. Petik 2 titik titik titik. Kamu bisa membuat jimat ajaib, kata Mu Qingran, mengangkat tangan kirinya yang putih dan ramping dan membaliknya dengan lembut. Memanggil, jimat emas pucat muncul di telapak tangannya. Ini adalah jimat ajaib. Setelah menggunakan jimat ajaib, kamu bisa memasuki alam langit. Mu Qingran berkata, tidak peduli seberapa cepat Anda terbang, jumlahnya bisa terus meningkat lebih dari 10 kali lipat. Segera sampai ke tujuan Anda. Faktanya, ini adalah perubahan hukum ruang angkasa. Mu Qingran berkata, wilayah langit bukanlah saluran luar angkasa, dan tidak dapat ditemukan, tetapi dapat membuat kecepatan penerbangan biksu tersebut mendekati kecepatan memasuki saluran luar angkasa. Sama seperti terbang secara mandiri, Anda bisa bertukar arah sesuka hati. Namun, produksi jimat ajaib sangatlah sulit, dan umumnya membutuhkan seorang biksu yang berada di atas tingkat pencerahan dan memiliki tingkat penguasaan hukum ruang angkasa yang tinggi untuk membuatnya. Oleh karena itu, nilai jimat ajaib itu sangat tinggi. Apakah ini dibuat oleh penatua tertinggimu? Fang Yu mengambil jimat ajaib di tangan Mu Qingran dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamati. Ya, sesepuh Taisang kita kebetulan mahir dalam hukum ruang angkasa, jadi dia menjadi salah satu dari sedikit biksu yang memiliki kemampuan membuat rune ajaib. Mu Qingran berkata dengan bangga, "Yah, kamu seharusnya memiliki banyak jimat ajaib di tanganmu. Berikan ini padaku." Bagaimana? Fang Yu mengambil jimat ajaib di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mu Qingran tampak stagnan, lalu menggigit bibir merahnya dan berkata, "Ya, tapi kenyataannya, Taisang yang lebih tua hanya bisa membuat 3 hingga 5 rune ajaib per bulan. Aku akan mengembalikannya padamu di masa depan." Fang Yu memasukkan jimat ajaib itu ke dalam saku celananya dan berkata, "Saat aku belajar cara membuatnya, tidak masalah jika aku mengembalikan 10 dari kalian." Mu Qingran tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Fang Yu. Taisang yang lebih tua telah belajar selama bertahun-tahun. www.novelringan.com Gelombang dibutuhkan banyak energi dalam sebulan untuk menghasilkan 3 hingga 5 rune ajaib. Sekalipun Fang Yu benar-benar berbakat dan bisa belajar cara membuat rune ajaib, dia tidak bisa membuat produksi massal. Namun, meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, di permukaan Mu Qingran hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan oleh penatua tertinggi padanya. Cobalah untuk memenuhi persyaratan Fang Yu untuk lebih dekat. Penatua Taisang berkata bahwa bergaul dengan Fang Yu, untuk tanah suci Yaoqi, pasti ada banyak manfaatnya. Apakah kamu tidak akan kembali ke tanah suci Danau Giok? Fang Yu bertanya setelah menerima tanda ajaib. Penatua Taisang meminta saya untuk tinggal di sini untuk membantu Anda sebentar. Mu Qingran berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Bantuan, apa yang bisa kamu bantu? Fang Yu bertanya. Bab 1728. Aku, baru saja memberimu tanda ajaib. Mu Qingran terkejut sejenak, lalu mengertakkan gigi. Fang Yu menoleh dan menatap Mu Qingran. "Ya, kamu seharusnya bisa membantu sedikit," kata Fang Yu. Mu Qingran cukup kesal dengan nada bicara Fang Yu. Dia juga orang suci dari Yaoqi. Di ranah suku Honghe, itu juga seorang jenius yang terkenal. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi mutiara yang paling cemerlang. Tapi Fang Yu di depannya, tidak hanya tidak menanggapi wajahnya, tapi bahkan meremehkannya. Orang ini, meskipun tetua Taisang berulang kali mengakui bahwa Fang Yu harus dihormati, tapi sekarang, Mu Qingran masih agak sulit menahan amarah di dadanya. "Saya bisa melakukan lebih dari yang Anda pikirkan," Mu Qingran berkata dengan tidak puas. "Itu saja, pertama-tama bantu aku memilah harta karun di peti harta karun." Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Kamu," Mu Qingran bahkan lebih marah. Fang Yu sepenuhnya menganggapnya sebagai pelayan. Dia diminta melakukan hal sepele seperti paviliun harta karun. "Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Namun, ada banyak hal, lagi pula, itu adalah kepemilikan 2 gerbang abadi tingkat ketiga. Kamu tidak takut padaku, memuaskan kantongmu sendiri." Mu Qingran mengertakkan gigi dan berkata, "Ambil apapun yang kamu mau, dan barang-barang ini akan terus dipindahkan kembali." Fang Yu berkata dengan tidak setuju, "Jika kamu melihat apa yang kamu suka, ambillah sesukamu, terima kasih atas bantuanmu dalam mengaturnya." Mu Qingran tidak tahan lagi,
mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kamu tidak mau berhenti, kan? Ada baiknya jika generasi muda lebih menderita, kata Fang Yu. Mu Qingran tidak menanggapi dan pergi dengan marah. Fang Yu tidak peduli, dan terus memandangi laut hijau di kejauhan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada kilatan cahaya di permukaan laut pada batas penglihatannya. Titik cahaya ini sangat halus sehingga mudah diabaikan. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda bisa melihat keberadaannya. Twinkle, twinkle, frekuensi kedipan titik cahaya ini cukup teratur, kira-kira setiap detik sekali. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening. Namun ketika dia mulai memikirkannya, titik cahaya itu tiba-tiba menghilang. Oke, Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, hanya menatap posisi itu. Titik terang tidak muncul lagi. Apakah itu hanya pembiasan cahaya? Seharusnya tidak demikian. Fang Yu berpikir sejenak, lalu mengabaikannya. Waktu berlalu perlahan, dan segera malam tiba. Fang Yu pergi ke laut lagi dan menangkap 2 ikan besar, memanggangnya dengan kayu bakar, dan membagi makanannya ke sungai. Setelah makan malam, dia datang kehausan lagi, siap untuk berlatih. Tetapi pada saat ini, Fang Yu memperhatikan lagi bahwa ada titik cahaya di permukaan laut pada batas pandangannya. Saat malam tiba, titik cahaya ini tampak lebih terang. Namun, keadaannya sama seperti sore hari. Ketika Fang Yu mulai menatap titik cahaya yang berkedip-kedip ini, titik cahaya itu sepertinya sadar, dan tiba-tiba menghilang. Petik 2 petik 2. Fang Yu menyipitkan matanya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jadi dia berbalik dan bermeditasi di tempat. Setelah 10 detik, dia tiba-tiba bangkit kembali dan melihat posisi itu lagi. Benar saja, titik cahaya yang berkedip-kedip ini muncul kembali. Dan setelah ditatap oleh Fang Yu selama 3-5 detik, dia tiba-tiba menghilang. Sekarang, Fang Yu yakin bahwa titik cahaya ini memang menghindari pandangannya. Aneh, Fang Yu berpikir sejenak, melompat dan terbang menuju posisi itu dengan cepat. Swiss, di langit malam, permukaan laut-laut hijau tenang dan tidak ada ombak. Titik cahaya yang dilihat Fang Yu berada di belakang pulau tempat gerbang Yuhua berada, lebih dari 200 km jauhnya. Sepanjang perjalanan, Anda hanya bisa melihat permukaan laut yang hijau dan tidak ada pulau lainnya. Sejak datang ke sini, Fang Yu benar-benar belum sempat menjelajahi situasi sekitarnya. Saat ini hanyalah sebuah peluang. Jika titik cahaya ingin menghindariku, maka aku akan mencarinya secara langsung, tidak mungkin menemukannya. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Bas, detik berikutnya, Eye of the Avenue terbuka. Pedang silang dengan cahaya keemasan cemerlang muncul di mata Fang Yu. Saat ini, semua informasi di bidang penglihatan memenuhi pikiran Fang Yu seperti gelombang laut. Mata Dao terus mencari semua kemungkinan hal abnormal di bidang penglihatan. Selama proses ini, kecepatan maju Fang Yu melambat. Karena dia tahu kalau dia sudah dekat dengan area di mana titik cahaya yang dia lihat di pulau itu berada. Di mana kamu bersembunyi? Fang Yu sedang terbang di ketinggian sekitar 100 meter dari laut, matanya terus berputar, mengamati permukaan laut dan langit. Apakah titik cahaya itu dipancarkan dari laut atau ada di udara? Berdasarkan jarak saat itu, sangat sulit untuk dinilai. Oleh karena itu, baik di udara maupun di bawah laut, Anda harus mencarinya. Dengan cara ini, Fang Yu melambat dan terus melaju sekitar 10 km. Tetap tidak ada, seharusnya dekat sini. Fang Yu mengerutkan kening dan berhenti. Dia memutuskan untuk menggunakan lokasinya saat ini sebagai pusat untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan kemudian menggunakan mata jalan untuk mencari titik cahaya yang tersembunyi. Namun, sebelum Fang Yu sempat melakukan ini, penglihatan Eye of the Avenue tiba-tiba terkunci pada posisi di sebelah kiri. Tepat di laut. Saat ini, Fang Yu akhirnya bisa melihat apa itu. Ini kelinci. Tepatnya, itu adalah makhluk yang sangat mirip dengan kelinci. Ia memiliki tubuh berbulu, seukuran kelinci normal, dan 2 telinga terangkat. Dan telinga inilah yang bersinar dengan semburan cahaya hijau saat ini. Jelas sekali, titik cahaya yang dilihat Fang Yu, memancar dari telinga kelinci. Ternyata itu kelinci. Mata Fang Yu berkilat kaget, dan sosoknya langsung terbang ke arah kelinci. Pada saat ini bulu kelinci menunjukkan warna bening. Wow, Fang Yu menekan nafas di tubuhnya sebanyak mungkin dan dengan cepat mendekatinya. Namun, kelinci itu tetap menemukan Fang Yu.
Ia gemetar dan langsung terjun ke laut. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengikuti dari belakang, dan tenggelam ke laut. Engah, setelah memasuki laut, pandangan Fang Yu masih sangat jelas. Meski penampakan kelincinya hampir transparan, namun sudah dikunci oleh Eye of the Avenue, tidak perlu khawatir kehilangannya. Saat ini, kelinci sedang berlari menuju permukaan dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang www.novelringan.com gelombang. Fang Yu tidak terburu-buru mengejarnya, dia juga tidak ingin menangkap kelinci itu. Dia ingin tahu apa sebenarnya kelinci ini dan kemana ia akan melarikan diri. Desir, di bawah laut hijau, satu orang, satu kelinci, satu demi satu, bergegas ke dasar laut. Setelah mengejar selama hampir 10 menit, ia telah mencapai titik terendah. Dan di tempat ini, ada gunung besar di bawah laut. Wow, kelinci itu sampai ke dasar gunung bawah laut ini dan terbang dari sebuah lubang. Pembukaan gua ini sangat besar sehingga Fang Yu dapat dengan mudah mengikutinya ke dalamnya. Segera, itu adalah saluran yang sangat panjang. Bab 1729 6 Tablet Batu. Setelah melewati lorong, ada sebuah gua kecil di depan Anda. Ada tebing di sekelilingnya, dan di posisi paling tengah, ada lingkaran sihir. Namun, lingkaran ini jelas sudah lama ditinggalkan. Di tengah lingkaran terdapat daun teratai berwarna hijau. Dan di sekeliling lingkaran itu terdapat 6 buah prasasti batu, tepat di pinggir lingkaran. Keenam prasasti tersebut berada pada jarak yang sama, dan bagian depan prasasti tersebut dicetak dengan banyak prasasti yang tidak dapat dipahami. Dilihat dari jejak prasastinya, usianya sudah cukup tua. Pada saat ini, kelinci telah melompat ke atas daun teratai, dan sepasang telinga yang tertusuk memancarkan cahaya hijau lagi. Ia tergeletak di atas daun teratai, menatap lekat-lekat pada tulisan di depannya. Meskipun ini hanya roh binatang, Fang Yu bisa melihat sedikit kesedihan di matanya. Setelah memikirkannya, Fang Yu perlahan mendekati kelinci itu. Ketika dia sampai di tepi formasi hukum, dia berjalan ke ruang di antara prasasti. Pada saat ini, kelinci itu menoleh dan menghadap Fang Yu. Mata hitam besarnya menatap lurus ke arah Fang Yu, berkibar. Kali ini, ia tidak lolos lagi. Fang Yu berjalan perlahan ke daun teratai dan memandangi kelinci. Kelinci itu menatap Fang Yu, dan warna bulunya terus berubah dari biru menjadi merah, dan dari merah tua menjadi merah muda. Apakah kamu sengaja menarik perhatianku dan membawaku ke sini? Fang Yu bertanya sambil menatap kelinci itu. Kelinci itu berbalik dan menghadap prasasti itu. Fang Yu mengira dia tidak bisa memahami kata-kata manusia, jadi dia ingin mengubah ekspresinya. Tentu tidak, namun saat ini, suara naif dan netral terdengar. Fang Yu memandang kelinci itu, matanya berbinar, dan bertanya, "Ini Dongfumu?" Kelinci itu berbalik lagi dan menghadap Fang Yu. "Saya memanggil." Kelinci itu memandang Fang Yu dan berkata, "Ini bukan Dongfuku, ini Dongfu temanku." "Teman?" Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Kelinci yang mengaku sebagai Hailing tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Dia sudah 1126 tahun tidak ke sini." 1126 tahun. Dengarkan kali ini, lalu gabungkan posisi ini. Tidak ada pulau lain di sekitar Laut Hijau, yang ada hanya gerbang eklosion. Mungkinkah teman di mulut kelinci adalah Lin Batian? Teman yang kamu bicarakan adalah seorang biksu manusia bernama Lin Batian. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Petik 2 titik titik titik. Apakah kamu kenal dia? Kelinci berjongkok dan bertanya. Dia juga teman lamaku, kata Fang Yu. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi dan bertanya, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin menanyakan pertanyaan ini padamu. Bagaimana saya tahu? Dia biasa datang ke sini sesekali untuk berlatih, tapi 1026 tahun yang lalu, dia tiba-tiba berhenti datang. Kelinci itu berkata dengan sedih, aku datang ke sini setiap hari dan menunggu. Dia belum menunggu sampai hari ini sampai dia kembali. Dari nada suara kelinci, Fang Yu percaya bahwa kelinci itu memang memiliki hubungan yang baik dengan Lin Batian sebelumnya. Kudengar dia pergi dari sini. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, melangkah lebih jauh. Kenapa kamu tidak menyuruhku pergi? Kelinci berkata dengan lesu sambil berbaring di atas daun teratai. Dia berjalan terburu-buru, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyangka akan pergi, kata Fang Yu. Kelinci itu dengan lembut menggoyangkan ekor pendeknya dan berhenti berbicara.
Fang Yu berjalan ke prasasti itu dan melihat prasasti itu dengan cermat. Prasasti ini jelas bukan karakter manusia, dan tidak dapat dipahami sama sekali. Kamu bilang Lin Batian biasa datang ke sini untuk berlatih. Fang Yu bertanya. Ya, jawab kelinci. Dia membangun gua ini. Fang Yu bertanya lagi. Tidak, jawab kelinci lagi. Fang Yu menoleh untuk melihat kelinci itu, mengerutkan kening, dan bertanya, bukan dia yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Kamu yang membuatnya. Bukan aku juga. Gua itu sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Kelinci itu berkata dengan lemah, di sini masih berupa daratan, dan aku tidak ada. Puluhan ribu tahun. Fang Yu melihat prasasti ini, mengangkat tangannya, ingin menyentuhnya. Lebih baik tidak menyentuhnya. Kelinci itu menoleh dan berkata, apa yang salah? Fang Yu memandang kelinci itu dan bertanya, mengapa kamu tidak bisa menyentuhnya? Lin Batian menyentuh prasasti ini seperti yang kamu lakukan, tapi terjebak di dalam dan butuh hampir 10 tahun untuk keluar. Kelinci berkata perlahan, 10 tahun. Mata Fang Yu berkedip. Kelinci itu menoleh lagi dan mengabaikan Fang Yu. Fang Yu melihat keenam prasasti di depannya, dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dilakukan Lin Batian setelah dia keluar dari prasasti ini? Petik 2 titik titik titik. Dia menyentuh 5 prasasti lainnya lagi. Kelinci berkata dengan ringan, kalau begitu, butuh 50 tahun lagi. Fang Yu bertanya, tidak, dia sudah menguasai keahliannya, dan setiap loh batu hanya bisa menjebaknya kurang dari sebulan. Jawab kelinci, apa yang dia dapatkan di prasasti itu? Fang Yu bertanya, aku tidak tahu, dia tidak memberitahuku. Jawab kelinci, Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat prasasti di depannya. Pasti ada hal-hal baik di dalam prasasti tersebut, jika tidak, Lin Batian tidak akan mengambil risiko memasuki 5 prasasti lainnya setelah terjebak oleh prasasti pertama selama 10 tahun. Karena ada hal-hal baik, Fang Yu menatap prasasti di depannya, matanya bersinar. Kamu tidak mau masuk juga, kan? Kelinci di belakang bertanya, sudah kubilang, Lin Batian butuh 10 tahun untuk masuk, jika kamu terburu-buru. Aku tidak akan menghabiskan waktu lebih lama dari dia, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu akan mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tablet batu di depannya. Tunggu sebentar, siapa namamu? Saat ini, kelinci tiba-tiba bertanya. Fang Yu menoleh untuk melihat kelinci itu dan berkata, Fang Yu. Fang Yu. Kelinci itu mengibaskan ekornya, seperti sedang berjuang dengan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas lagi, dan telinganya berkedip. Wow, sebuah batu giok putih bersih muncul di depannya. Tidak lama setelah Lin Batian keluar dari prasasti, dia memberikan batu giok ini kepadaku. Kelinci berkata, dia mengatakan bahwa temannya mungkin akan menemukannya di sini di masa depan, sehingga saya dapat memberikan batu giok ini kepada temannya saat itu. Petik 2. Dia juga memberitahu saya bahwa teman itu bernama Fang Yu, dan dia juga seorang individu. Haruskah itu kamu? Fang Yu melihat batu giok di depan kelinci, perasaan hatinya bergerak sedikit. Ambillah, batu giok ini akan menghemat banyak waktu, kata kelinci gelombang www.novelringan.com gelombang kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Fang Yu bertanya, mengulurkan tangan dan memegang batu giok di tangannya. Aku harus memastikan apakah kamu adalah temannya, katanya, kata kelinci. Sambil memegang batu giok di tangannya, Fang Yu bisa merasakan kehangatan yang memancar dari dalam. Potong batu giok itu menjadi beberapa bagian setelah kamu masuk. Kelinci mengingatkan. Fang Yu melirik kelinci itu, menoleh ke arah prasasti, dan mengulurkan tangan kirinya. Bas, saat ujung jarinya menyentuh prasasti itu, cahayanya mekar. Kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari permukaan prasasti dan menyapu Fang Yu. Wow, setelah beberapa saat, Fang Yu tersedot ke dalam prasasti dan menghilang. Bab 1730. Setelah beberapa saat dalam kegelapan, penglihatan menjadi lebih terang. Fang Yu datang ke tempat yang benar-benar baru. Di depannya, kurang dari 2 meter jauhnya, ada tembok abu-abu. Banyak prasasti yang terukir di dinding. Dilihat dari fontnya sama dengan tulisan pada loh batu yang terlihat di luar. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri dan ke kanan, dan ke belakang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan rahasia yang sangat kecil, dengan tulisan yang tidak dapat dipahami terukir di semua dinding. Fang Yu memandangi dinding di semua sisi,
memikirkannya, lalu melihat ke atas lagi. Benar saja, kurang dari 1 meter di atas kepala, juga terdapat dinding berwarna abu-abu, dan tulisan padat juga tercetak di dinding tersebut. Hal yang sama berlaku untuk telapak kaki. Sederhananya, Fang Yu memasuki sangkar. Di dalam sangkar hanya ada 6 dinding yang penuh dengan prasasti. Bagaimana cara meninggalkan prasasti itu? Fang Yu memicingkan matanya dan melihat sekeliling lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada kekosongan seukuran telapak tangan di tengah prasasti padat di dinding di depannya. Dari segi ukuran, ruang kosong ini cukup untuk menulis 6 prasasti dengan ukuran yang sama. Jika kamu ingin keluar dari sini, kamu harus mengisi 6 prasasti di ruang kosong ini. Fang Yu melihat ke ruang kosong dan berpikir, namun 6 prasasti manakah yang harus diisi agar benar? Fang Yu mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke dinding atas. 6 dinding, 6 prasasti. Tentunya, setiap dinding dapat membuat prasasti, lalu menyusunnya dan menggabungkannya serta mengukirnya di ruang kosong. Kesimpulan dasarnya sangat mudah untuk dipikirkan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukannya. Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang tulisan di 6 dinding ini. Bagaimana dia bisa menyimpulkan prasasti tertentu dari mereka? Dan bahkan jika prasasti tersebut disimpulkan, dalam urutan apa prasasti tersebut harus digabungkan dan diukir di dinding. Pantas saja aku bisa menjebak Lin Batian selama 10 tahun. Mata Fang Yu bersinar dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Fang Yu mengeluarkan batu giok yang diberikan kelinci itu padanya. Namun, tidak ada terburu-buru untuk menghancurkannya. Fang Yu pertama-tama mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan mencoba mengukir teks di ruang kosong. Saat ujung jari mendekati ruang kosong di depan dinding, cahaya keemasan gelap tiba-tiba keluar dari ujung jari. Fang Yu memberi isyarat sedikit dengan jari telunjuknya. Benar saja, cahaya keemasan ini meninggalkan bekas yang sesuai di ruang kosong. Bas, sapuan yang terukir bersinar dengan cahaya redup. Ledakan, dinding depan bergetar hebat. Kemudian, guratan di ruang kosong dengan cepat menghilang dan kembali ke keadaan semula. Sebenarnya ini sama saja dengan ujian. Hanya dengan menuliskan jawaban yang benar di ruang kosong barulah mekanisme sebenarnya dapat terpicu dan keluar dari sini. Lalu bagaimana jika aku meninggalkan tempat ini dengan paksa? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menekan telapak tangan kanannya ke depan. Namun, ketika dia benar-benar ingin memberikan kekuatan, telapak tangan kanannya menembus dinding di depannya, seolah-olah seluruh kekuatan diberikan pada kapas. Fang Yu menarik kembali telapak tangan kanannya, dan dinding di depannya kembali ke tampilan fisiknya. Tempat ini, Fang Yu berpikir sejenak, tapi akhirnya tidak melakukan upaya lain. Lin Batian memasuki prasasti itu untuk pertama kalinya dan terjebak selama 10 tahun. Fang Yu tahu betul bahwa Lin Batian tidak mungkin mencoba semua cara yang dia pikirkan untuk pergi dari sini. Namun Lin Batian masih terjebak selama 10 tahun sebelum pergi. Artinya cara lain tidak akan efektif. Hanya sesuai aturan di sini, tulisan tercetak di atasnya, Anda bisa meninggalkan tempat ini. Fang Yu tidak lagi ragu-ragu, dan menghancurkan batu giok di tangannya. Ledakan, terdengar suara teredam, batu giok itu pecah, dan cahaya putih keluar darinya, melayang di depan Fang Yu. Fang Yu, kamu seharusnya memasuki prasasti itu, kan? Pada saat ini, suara yang sangat familiar keluar dari cahaya. Mata Fang Yu berkedip dan perasaan hatinya bergerak sedikit. Saya pasti bingung ketika baru masuk. Desain tempat hantu ini memang sangat tidak masuk akal, tidak ada petunjuk, dan prasastinya sangat rumit dan sulit diuraikan. Nada suara Lin Batian cukup mengeluh, namun, mengingat apa yang bisa kamu dapatkan setelah melakukan cracking. Untunglah, kamu hampir tidak dapat menanggung kesulitan ini. Sinar cahaya ini hanya merekam suara Lin Batian, bukan perasaan ilahi. Oleh karena itu, Fang Yu tidak dapat berbicara dengan Lin Batian, dia hanya bisa mendengarkannya. Untungnya, kamu memiliki saudara laki-laki sepertiku yang bisa disebut penyihir tiada taraf. Lin Batian berkata dengan penuh kemenangan, meskipun aku telah terjebak selama 10 tahun, aku telah sepenuhnya menguasai prasasti ini dalam 10 tahun ini, jadi, semua jawaban di dalam prasasti itu ada di tanganku, hahaha. Sambil berbicara, Lin Batian tidak bisa menahan tawa. Dengan jawabanku, 6 prasasti ini bahkan tidak perlu menghabiskan setengah jam waktumu. Lin Batian berkata sambil tersenyum lebar,
saya tidak akan pernah memikirkan keberadaan 6 prasasti. Akan ada seseorang di belakang. Lakukan ini, jangan bicara omong kosong, saya akan langsung menyajikan prasasti yang dibutuhkan pada 6 prasasti tersebut. Saya tidak tahu di prasasti mana Anda berada sekarang. Coba saja satu per satu. Kamu akan selalu sukses. Karena itu, titik cahaya yang melayang di depan Fang Yu menyebar lagi. Saat cahaya menyebar, 6 kelompok prasasti muncul. Fang Yu melihat prasasti ini, matanya bersinar terang. Anda dapat menuliskan 6 kelompok prasasti ini, dan Anda dapat langsung mencobanya. Suara Lin Batian terdengar lagi. Fang Yu menatap 6 set prasasti ini selama beberapa detik, dan kemudian mengingat ke-6 set prasasti itu di benaknya. Apa yang bisa diberikan oleh ke-6 prasasti ini kepada Anda? Sejujurnya, saya tidak tahu, karena menurut saya kemungkinan besar hasil panen setiap orang berbeda. Lin Batian melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, aku membantumu lagi. Sangat sibuk, sampai jumpa di masa depan, kamu harus membalas budiku. Saat ini, cahayanya sudah terlihat agak redup. Fang Yu tahu bahwa suara Lin Batian hampir habis. Karena kamu mendapatkan batu giok ini, itu artinya aku sudah pergi dari sana sekarang. Lin Batian bergumam, jika tidak, saya akan membawamu ke sini secara pribadi, dan kamu tidak memerlukan batu giok ini. Karena kamu di sini, maka kamu pasti pernah ke Yuhuamen. Bagaimana perasaanmu? Itu adalah sekte yang aku dirikan khusus untukmu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang juga, Lin Sunyu juga harus menjadi eklosure. Pintu, setelah kamu mengambil alih Yuhuamen darinya, biarkan dia berkonsentrasi pada kultivasi. Yang terbaik adalah pergi ke alam Dengxian dan jangan kehilangan mukanya. Kamu dapat menegurnya kapan saja dan memperlakukannya sebagai putramu. Saat Lin Batian berbicara, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih ringan. Segera, cahayanya menghilang sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu teringat saat-saat terakhir Lin Sunyu, penampilan lamanya. Lin Batian mungkin tidak menyangka bahwa dalam lebih dari 1000 tahun setelah dia pergi, Yuhuamen dan Lin Sunyu akan menderita begitu banyak luka. Mata Fang Yu berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia menatap prasasti di depannya. Setelah pergi dari sini, balas dendam akan terus berlanjut. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan memulai serangkaian upaya sesuai dengan 6 kelompok prasasti yang ditinggalkan Lin Batian padanya.